Beriman harus juga disertai dengan kasih dan toleransi. Dengan menyandingkan iman, kasih dan toleransi, kita akan selalu menghadirkan damai untuk semua makhluk dalam hidup kita. Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 4-7 menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. 1 Korintus 8 ayat 4-7. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, di kolom diskusi di internet seorang netizen mengatakan, "Jangan buang-buang makanan deh, sekarang hidup lagi susah." Karena itu dia sering mengambil sesajian yang ada di pura jika pemilik sesajian itu langsung pergi setelah meletakkan makanan sesajian. Tetapi dia tidak akan memakan sesajian yang memang pantang dimakan oleh yang bukan keluarga pemberi sesajian. Nah, kalau sesajian untuk dunia dedemit atau lelembut yang berupa bumbu dapur, bunga atau bangkai binatang, sudah pasti jijik untuk dimakan. Begitu pengakuannya. Diskusi tentang apakah makanan yang disajikan sebagai bagian dari ritual persembahan, terutama kepada Allah atau Tuhan dalam huruf kecil, atau juga kepada berhala, boleh dimakan atau tidak, menjadi diskusi yang serius di kalangan orang percaya di Korintus. Tentu saja mereka memiliki pandangan yang berbeda karena masyarakat Korintus sangat plural, terutama dalam hal kepercayaan dan memiliki keanekaragaman pandangan. Terdapat banyak kuil yang didedikasikan untuk para dewa, dan makanan yang dikorbankan untuk berhala bisa ditemukan di pasar dan tempat-tempat umum. Tentang apakah makanan yang dipersembahkan kepada berhala boleh dimakan atau tidak, mereka juga berbeda pandangan. Ada yang berpendapat makan saja, nggak apa-apa, karena tidak akan membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan yang kita sembah. Yang lain menolak untuk makan, karena kalau makan makanan yang dipersembahkan itu, mereka merasa seakan-akan mereka kembali kepada kepercayaan lama mereka dan kembali terikat dengan berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Paulus menyadari hal ini karena dia tahu betul bahwa tidak semua orang percaya memiliki tingkat iman yang sama. Ada yang sudah memiliki iman yang mendalam kepada Tuhan, sehingga memakan makanan berhala bagi mereka itu sama saja dengan makan makanan biasa. Tetapi ada orang percaya yang masih belum sungguh-sungguh lepas dari kepercayaan lama mereka, sehingga kalau makan makanan berhala, mereka merasa kembali terikat kepada berhala kepercayaan mereka dulu. Paulus sungguh memahami dan menghargai perbedaan pemikiran ini. Sekalipun Paulus menunjukkan penghargaannya terhadap perbedaan pandangan tersebut, namun dia juga mendorong orang percaya untuk membangun dan memiliki pemahaman iman yang benar tentang Tuhan yang disembahnya. Paulus tentu saja ingin agar pemahaman semacam ini juga hidup dalam diri kita orang-orang percaya saat ini. Paulus mendorong orang percaya untuk memiliki pemahaman bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa
yang darinya berasal segala sesuatu. Kita semua hidup juga hanya untuk Allah yang kita sembah ini. Begitu pula hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan kita semua hidup karena Dia. Jadi meskipun memang ada banyak Allah atau Tuhan dalam huruf kecil, dan ini bagian dari pengakuan Paulus terhadap keberadaan agama atau kepercayaan lain di dunia ini, bagi Paulus, kita itu hanya menyembah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bahkan mengatakan bahwa berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya, sehingga tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Ini harga mati yang kita orang Kristen tidak boleh ragukan atau negosiasikan dengan pemahaman atau pemikiran atau kepercayaan yang lain. Orang Yahudi juga punya pengakuan yang mereka sebut sebagai Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Di Islam juga ada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semua ini adalah pengakuan senada yang dipegang oleh agama-agama monoteisme. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, iman kita harus sungguh-sungguh didasarkan atau dijangkarkan pada pengakuan bahwa kita hanya percaya kepada Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan demikian, yang paling utama itu soal iman kepada Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita. Soal makan makanan yang diberikan kepada berhala, itu tidak usah dijadikan persoalan. Iman kita tidak bergantung sama sekali pada makanan. Paulus dengan tegas di ayat 8 mengatakan bahwa baik makanan kepada berhala maupun makanan yang bukan kepada berhala tidak membuat kita otomatis dekat dengan Allah atau membawa kita lebih dekat kepada Allah. Makan ya makan. Iman dan kedekatan dengan Tuhan itu hal lain yang harus kita selalu upayakan. Karena itu, terkait makanan berhala, haruslah kita ingat bahwa kalau kita makan, kita tidak untung apa-apa. Tetapi kalau kita memilih tidak makan, kita juga tidak rugi apa-apa. Namun di ayat 13, Paulus mendorong orang percaya untuk membangun sikap toleransi kepada orang lain. Paulus katakan bahwa kalau apa yang dia makan itu menjadi batu sandungan bagi saudaranya, dia tidak akan makan. Di sini kita melihat bagaimana Paulus menyandingkan iman, kasih, dan toleransi. Iman ini mungkin memberikan kepada kita kemerdekaan atau kebebasan. Tetapi kemerdekaan dan kebebasan yang kita orang percaya miliki ini tidak berarti kita bebas melakukan apa saja tanpa menghargai orang lain. Dengan demikian, ingatlah nasihat Paulus ini, bahwa beriman harus juga disertai dengan kasih dan toleransi. Dengan menyandingkan iman, kasih, dan toleransi, kita akan selalu menghadirkan damai untuk semua makhluk dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk membangun iman yang benar hanya kepadamu. Ya Kristus, buatlah hati kami sungguh-sungguh yakin akan kebenaran tentang keselamatan dan hidup yang kekal yang telah kami terima darimu, sehingga kami sungguh-sungguh beriman hanya kepadamu. Roh Kudus, tuntunlah kami agar selalu membangun iman yang kuat, disertai dengan kasih dan toleransi kepada sesama kami. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.